Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya mungkin banyak yang bertanya kok kolesterol di tubuh kita, ya di darah kita itu bisa tinggi, bisa normal, ya kadang-kadang melonjak tinggi. Ya teman-teman merasa padahal sudah olahraga, ya sudah mengurangi makanan yang berlemak-lemak tapi masih tinggi saja. Nah, kolesterol tinggi ini nggak bisa dibiarkan, ya tidak bisa dibiarkan lama-lama. Kalau terus-terusan tinggi nanti bisa menimbulkan komplikasi ataupun penyakit akibat kolesterol tubuh teman-teman tinggi terus. Teman-teman, kolesterol tinggi ini bisa mengenai siapa saja. Ya mungkin dulu banyak mengatakan kalau penyakit kolesterol itu orang tua. Ya tapi sekarang orang muda pun banyak ya yang mengalami kolesterol tinggi. Kemudian ya orang mengatakan kalau kolesterol itu biasanya tubuhnya gemuk ataupun obesitas. Ya sekarang yang tubuhnya dirasa tidak obesitas pun ya mengalami kolesterol tinggi. Jadi kita akan membahas penyebab kolesterol tinggi. Ada beberapa penyebab ya kenapa kolesterol bisa tinggi, ya bisa melonjak naik. Di antaranya yang pertama adalah malas bergerak. Sekarang banyak kaum rebahan ya teman-teman, jadi suka menghabiskan waktu yang lama ya di tempat tidur ataupun berbaring-baring di sofa sambil bermain handphone ya. Ataupun misalkan teman-teman ya suka bekerja ataupun pekerjaannya menghabiskan banyak waktu duduk lama, yaitu menjadi salah satu penyebab ya kenapa kolesterol bisa naik. Karena kurang aktif bergerak ditambah teman-teman tidak olahraga ataupun malas olahraga, ya ini menjadi penyebab ya kolesterol teman-teman itu meningkat. Jadi nggak heran kalau teman-teman sudah malas bergerak, ya nggak olahraga, ya malas, itu kolesterolnya bakal meningkat. Ditambah lagi misalkan teman-teman malah suka mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan yang tinggi lemak ya. Nah ini tentu juga akan meningkatkan kolesterol tubuh teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui ya dengan melakukan olahraga rutin ya teratur, ini bisa membantu menurunkan ataupun menormalkan kadar kolesterol. Kedua, pertambahan usia. Semakin bertambahnya usia ataupun usia sudah tambah tua ya makin tua, ini akan meningkatkan resiko teman-teman untuk lebih mudah mengalami kolesterol tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda ataupun saat teman-teman muda dulu. Nah, kalau usia teman-teman sudah bertambah ya makin tahun bertambah, itu pengaruhnya ke metabolisme mulai menurun. Nah, jadi ya teman-teman akan cenderung lebih mudah terkena kolesterol tinggi ataupun kolesterolnya lebih mudah meningkat dibandingkan usia yang lebih muda dulu. Nah bukan berarti ya orang muda nggak bisa kena kolesterol tinggi, itu bisa, hanya saja memang lebih mudah meningkat dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Ketiga, berat badan berlebih. Ketika teman-teman memiliki berat badan berlebih ataupun obesitas, ya ini menjadi penyebab kolesterol tubuh teman-teman tinggi. Ya bukan berarti yang bertubuh kurus juga tidak memiliki kolesterol tinggi, itu bisa saja. Cuman memang orang yang berat badannya berlebih ya menjadi salah satu penyebab kolesterol tinggi. Ya itu berarti menandakan teman-teman ya pola makannya nggak sehat. Ya banyak makan. Kemudian kurang aktivitas, mungkin kurang olahraga. Ya pola hidupnya kurang baik. Nah itu artinya harus dibenerin dulu ya, olahraga teratur, makannya dikurangi ya, kemudian teman-teman mulailah menurunkan berat badan. Nah teman-teman ya kalau berat badan berlebih terus menerus ya nanti beresiko ya terkena penyakit jantung, darah tinggi ya, kemudian juga nanti bisa terkena diabetes mellitus ataupun DM tipe 2. Yang keempat, pola makan tidak sehat. Nah teman-teman ya ini penyebab yang paling sering ya yang paling umum ditemukan, pola makan yang tidak sehat, makan sembarangan ya, menu makannya tidak diperhatikan yang jadi penyebab kolesterolnya jadi tinggi. Misalkan yang pertama, suka mengkonsumsi makanan kaya lemak jenuh. Mengkonsumsi makanan yang kaya lemak jenuh ya, lemak trans ya tentu ini akan meningkatkan lemak di dalam tubuh teman-teman. Nah tentu ini juga akan meningkatkan kadar kolesterol tubuh teman-teman. Yang kedua, konsumsi gula berlebih. Ya kalau teman-teman mengkonsumsi makanan manis-manis yang tinggi gula,
Ya ini akan berubah dia ya, jadi trigliserida. Ini akan meningkatkan akhirnya kadar kolesterol jahat di dalam tubuh teman-teman. Yang ketiga, kurang konsumsi kolesterol. Teman-teman, ya kolesterol mungkin selalu negatif ya, padahal kolesterol juga positif. Nah, kolesterol itu bisa diproduksi di hati kita dan juga bisa kita dapatkan dari makanan. Kalau teman-teman yang membatasi asupan kolesterolnya, ya ini malah nanti hati memproduksi kolesterol dalam jumlah yang banyak ya, jadi kolesterol bisa meningkat. Nah, kita juga perlu mengkonsumsi kolesterol, tapi kolesterol yang sehat ataupun lemak sehat. Ya, misalkan teman-teman mengkonsumsi buah alpukat. Nah, ini perlu ya, jangan sama sekali dibatasi, kecuali ya kolesterol yang tidak sehat. Yang keempat, salah dalam menentukan pantangan. Teman-teman ya mungkin taunya telur bisa meningkatkan kolesterol. Ya benar ya, kalau teman-teman mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, tapi jangan sampai teman-teman nggak makan telur sama sekali ya, karena di situ ya kaya akan nutrisinya, ya kaya akan proteinnya. Teman-teman boleh mengkonsumsinya tapi jangan tidak sama sekali. Ataupun misalkan teman-teman ingin mengkonsumsi telur dalam jumlah banyak 2-3 butir ya, nah itu bisa makan putihnya saja karena bagus proteinnya, ataupun satu telur utuh ya, itu boleh juga. Kemudian mengkonsumsi makanan berserat ya, sayur-sayuran dan buah-buahan, ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Jadi jangan salah pantangan ya, jadi jangan yang bermanfaat dipantangi, malah yang tidak bermanfaat dihajar terus. Kelima, kebiasaan merokok. Teman-teman ya, rokok itu memang mempengaruhi tubuh kita ya, tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, karena ada kandungan dalam rokok itu yang mempengaruhi ya kadar kolesterol, ya kadar LDL. Ya kemudian ya kandungannya itu akrolein. Nah, ini bisa mempengaruhi ya kadar LDR normal. Nah, ini berlaku bagi yang menghirup rokok secara langsung ataupun yang hanya menghirup asap rokok ataupun perokok pasif. Nah, tentu kita harus menjauhi asap rokok ya, walaupun tidak merokok. Yang keenam, memiliki penyakit tertentu. Teman-teman, ada beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol ya, misalkan diabetes, ya penyakit hati ataupun penyakit ginjal, kemudian tekanan darah tinggi dan juga penyakit kelenjar tiroid. Yang ketujuh, riwayat keluarga. Teman-teman, riwayat keluarga yang memiliki kadar kolesterol tinggi ya, ini menjadi faktor risiko ya, teman-teman lebih mudah terkena kolesterol tinggi. Nah, tapi teman-teman bisa mengakalinya ya dengan pola hidup sehat, olahraga teratur ya, makan makanan yang sehat. Nah, itulah teman-teman ya penyebab kenapa kadar kolesterol teman-teman bisa tinggi. Nah, ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kita harus membuat kolesterol tubuh kita ini dalam batas normal. Kalau dibiarkan terus-menerus ya, ini akan mempengaruhi tubuh kita. Ya, tubuh kita bisa terjadi sesuatu ya, seperti video saya sebelumnya. Teman-teman disarankan untuk melakukan tes kolesterol ya, itu misalkan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun lebih sering itu lebih bagus ya, untuk mengetahui kolesterol tubuh teman-teman itu normal atau tidak. Sebelum melakukannya disarankan puasa dulu ya, 8 sampai dengan 10 jam. Jadi jangan habis makan tes kolesterol ya, harus puasa dulu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.